Sudah? Sudah Pak, Bu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan acara kita dalam rangkaian kegiatan kita dari bulan Ramadan hingga hari ini, dan mudah-mudahan semangat dan energi yang telah kita peroleh selama 1 bulan Ramadan tidak lemas kembali, tidak punah, tidak hilang. Dan ini insya Allah bagian dari awal perjuangan kita untuk mengaplikasikan dan menerapkan apa yang telah kita dapatkan selama 1 bulan Ramadan kemarin, insya Allah. Pada malam hari ini yang kita akan bicarakan adalah tentang metode tahfidz Al-Quran, hafal tanpa menghafal, ya. Disingkat dengan metode tahfidz Al-Quran meta hatam. Meta itu metode tahfidz, hatam, hafal tanpa menghafal. Alhamdulillah, tadi barusan saya ketemu Abu Umar, Ustadz Muhammad nama beliau Muhammad Abu Umar di Musola Bedu, dan ini yang pertemuan saya yang kedua kali. Sebenarnya beliau minta ketiga kalinya lagi, tetapi alhamdulillah pertemuan pada malam hari ini intinya apa yang saya presentasikan di sini. Alhamdulillah beliau nyaris tidak ada yang dikoreksi oleh beliau. Bahkan beliau memberikan tambahan-tambahan ataupun informasi-informasi yang nyambung dengan apa yang sudah saya tuliskan di sini. Dan beliau sangat mendukung sekali. Tinggal kata beliau, dengan program ini setelah ini harus kita membuat pilot project. Oleh karena itu kalau di sini kita harapkan nanti ibu-ibu atau bapak-bapak atau mungkin anak-anak ibu bisa mencoba untuk menerapkan ini di sini. Dan alhamdulillah kami di Indonesia juga telah menjadikan pesantren atau rumah Quran yang sedang kami rintis. Insya Allah telah kita jadikan sebagai pilot project, dan nanti hasilnya mudah-mudahan setahun berjalan kira-kira hasilnya kayak apa, ya. Tapi pada prinsipnya kata beliau, metode ini adalah metode yang jalan dengan metode menghafal yang selama ini ada. Hanya kelebihannya di sini adalah sistematisasi, ya, sehingga kita bisa mengontrol hafalan anak-anak kita atau bahkan diri kita dengan sistematis, begitu. Teruskan, Pak. Nah, ini tadi sudah saya bacakan satu persatu apa yang ada di sini, dan beliau menyetujui bahwa menghafal Quran itu adalah salah satu dari fasilitasi Allah, sebagaimana dalam surat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya, surat Al-Hijr. Itu adalah ayat sebagai janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah pula yang akan menjaganya. Salah satu dari cara Allah menjaga Al-Quran itu adalah dengan dimudahkannya Al-Quran untuk dihafal. Jadi surat Al-Qamar ayat 17, bagaimana yang dijelaskan oleh mufassir, misalkan Syekh As-Sa'di menjelaskan makna walaqad yassarnal Qur'an itu adalah sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dihafal dan diamalkan. Jadi ini adalah cara Allah untuk
menjaga Al-Quran ya, sehingga Al-Quran banyak dihafal oleh kaum muslimin. Jadi mudah dihafal oleh kaum muslimin. Jadi ayat ini yang menjadi landasan ya, kenapa banyak orang yang bisa dan mudah menghafal Al-Quran ya, berbeda dengan agama-agama yang lain yang bisa dikatakan kalaupun ada yang menghafal paling katakanlah 1001 dari mereka. Tapi kalau umat Islam insya Allah terutama di negara seperti di Asia Tengah, saya mendapatkan informasi dari guru-guru saya di Bangladesh misalnya, itu ada wilayah atau bahkan mungkin mayoritas orang-orang Bangladesh, bahkan orang Arakan ya, kemudian Pakistan, itu kata mereka kalau ada di antara satu rumah yang tidak ada salah satu dari anaknya yang hafal Quran, itu aib katanya ya. Jadi itu menjadi program di mana setiap rumah itu nyaris ada satu orang dari anaknya itu mesti hafal Al-Quran begitu. Teruskan. Maka Bapak Ibu sekalian, siapkanlah diri kita ya, insya Allah, atau anak-anak kita untuk menjadi salah satu dari elemen yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Kemudian juga ada hadis-hadis Nabi yang menunjukkan keutamaan orang membaca atau menghafal Al-Quran. Ya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disebut sebagai hadis hasan sahih, dan juga Imam Al-Hakim yang telah mensahihkan hadis ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u sahibul Qur'ani yaumal qiyamati, nanti sahibul Qur'an, yakni orang yang menjadi temannya Al-Quran. Siapa dia? Tentu orang yang hafal Al-Quran ya, karena kemana-mana bersama Al-Quran kan begitu. Jadi sahibul Quran yakni hafizul Quran. Sahibul Quran nanti di hari kiamat akan datang ya. Fayaqulu ya Rabbi hullihi. Kemudian ada yang memberitahukan bahwa Allah berikanlah dia perhiasan. Fayul basu tajul karamah. Kemudian dia akan diberikan mahkota kemuliaan. Tsumma yaqulu zidhu. Kemudian dikatakan tambailah dia. Fayul basu hullatul karamah. Ya, kemudian dia diberikan baju kehormatan. Tsumma yaqulu rabb irdi anhu. Ya Allah, ridailah dia. Fayardha anhu, maka Allah pun meridainya. Faqala lahu, maka kemudian dia diperintahkan iqra warqi. Coba kamu baca. Jadi orang yang langsung bisa membaca Quran kan orang yang hafal ya. Iqra warqi, baca dan kamu akan ditingkatkan kedudukan kamu. Ya, wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Setiap satu ayat yang dia baca kedudukannya ditingkatkan dalam satu kebaikan. Ya, dalam ayat yang lain juga dikatakan, dalam hadis yang lain, Iqra wartaqi fa inna manzilataka 'inda akhiril ayati taqra. Baca dan kamu akan meningkat, akan naik pangkat karena kedudukan terakhir kamu nanti sesuai dengan mana yang terakhir bisa kamu baca, ya. Jadi kalau ini berarti untuk yang hafal Quran. Kalau kita tidak hafal berarti kita tidak akan bisa membacanya kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Hadis yang kedua misalnya, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya ahli dari kalangan manusia, ahli Allah. Siapa itu ahli Allah? Yaitu kekasih-kekasih Allah. Faqila manhum. Kemudian ditanya, siapakah ahlinya Allah itu? Yani qala ahlul Quran. Ahlinya Allah itu adalah ahli Quran. Siapa dia ahli Quran? Keluarganya Al-Quran, yaitu orang yang selalu bersama Al-Quran. Hum ahlullahi wa khasatuhu. Mereka itulah ahlinya Allah, yakni keluarganya Allah, kekasih Allah, dan pilihannya Allah. Berkata Syekh Al-Munawi, ahlu Quran dan ahlullah itu adalah para penghafal dan pengamal Al-Quran yang menjadi kekasih dan manusia pilihan Allah atau aulia Allah. Sehingga penghafal Al-Quran itu mendapatkan sekurang-kurangnya 3 hal. 1, mendapatkan mahkota kemuliaan.
Yang kedua akan dianggap menjadi ahlinya Allah, yakni keluarga dan kekasihnya Allah. Yang ketiga berkesempatan untuk naik tingkat di surga. Ya. Kemudian ini kata-kata yang saya dapatkan dari Syekh Umar, ya, Syekh Abu Umar. Jadi kata beliau ini menjadi tradisi bagi semua ulama. Biasanya ketika seorang murid datang ke seorang syekh, kemudian ditanya dulu, yang mau menghafal Quran itu kamu atau yang mau hafal, ini pertanyaannya ini, hal anta tahfadzul Quran amil Quran yahfadzuk. Ya, ini pertanyaan yang biasa ini katanya beliau. Jadi terjemahnya adalah apakah kamu yang menjaga Al-Quran? Hafizah itu bisa berarti menjaga atau menghafal. Ya. Ataukah apakah kamu yang menjaga atau menghafal Al-Quran atau Al-Quran yang menjaga kamu? Ya. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran itu sebenarnya kita enggak yang menjaga Al-Quran itu, atau Al-Quran justru yang menjaga kita. Maka jangan merasa bahwa kita ini menjadi penjaga Al-Quran begitu ya. Kata beliau, karena Al-Quranlah kamu terjaga, bukan karena kamu Al-Quran terjaga. Jadi ketika kita itu bersama Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita ini jadi terjaga. Maka yang dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 45. Ini wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minu bil akhirati hijaban mastura. Jadi ketika kamu membaca Al-Qur'an, maka akan kami ciptakan dinding yang melindungi kamu, yang membentengi kamu antara dirimu dengan orang yang kafir. Jadi artinya kalau kita ini insyaallah selalu bersama Al-Quran, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kemarin juga diterangkan oleh Ustadz Agus, sabda Nabi yang diwasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Rasulullah mengatakan, ya gulam ihfadillah yahfadhuka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai gulam, jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Jagalah Allah, kamu akan menemukan Allah dimanapun kamu berada. Jadi menjaga Allah artinya apa? Di antaranya adalah menjaga larangannya, menjaga perintahnya, menjaga kitab sucinya, dan seterusnya. Jadi pada hakikatnya ketika kita menghafal Al-Quran, berarti kita insya Allah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian alhamdulillah, ini definisi menghafal yang saya menyimpulkan dari berbagai rujukan dan kemudian dari ayat-ayat yang saya baca, saya tanyakan dari beliau, dan alhamdulillah beliau setuju sekali dengan definisi ini. Jadi definisi menghafal Al-Quran itu adalah dhabtu alfadhil Quran wa tathbitiha fil qalbi wa ihkami nutqiha bil lisani bi'aunillahi ta'ala min khilali qira'atihal mukarrarah wa tilawatihal mutadabbirah. Jadi makna hafal Al-Quran itu adalah menyimpan lafaz-lafaz Al-Quran dan mengokohkannya di dalam hati. Ya. Sehingga menghafal Al-Quran itu bukan di otak. Ya. Menghafal Al-Quran itu bukan mengingat-ingat di otak, tetapi menanamkannya dia di dalam hati. Karena Al-Quran itu diturunkan ala qalbika, kata Allah. Diturunkan ke dalam hati, dimasukkan ke dalam hati Rasulullah SAW. Serta ini tentu bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, memantapkan bacaannya di mulut, di bibir, ya, di hati, dan kemudian kita keluarkan, mampu istihdharuhu bil qalb dan istihdharuhu bil lisan, kita mampu mengeluarkannya dalam bentuk bacaan dengan bibir kita, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Artinya apa? Semua ini karena Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Kamilah yang membuat kami, kata Allah, kamilah yang membuat kamu hafal, dan kamilah yang membuat kamu bisa mengucapkannya kembali. Jadi bukan hebat dia, bukan ya, semua adalah karena Allah. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kembali lagi tadi Pak, adalah karena melalui upaya membacanya secara berulang-ulang. Jadi bukan melalui upaya mengingat-ingat. Ini poin yang penting, yaitu melalui upaya membaca secara berulang-ulang dan merenungkan makna-maknanya. Jadi tikrar. Jadi tikrar itu kata kuncinya, yakni membaca berulang-ulang. Teruskan.
Baik. Jadi tidak sama menghafal Al-Quran, tidak sama dengan menghafal rumus matematika misalnya. Ya, menghafal Al-Quran itu prosesnya, beliau menambahkan, dan sebenarnya itu bagian juga. Di sini beliau minta supaya diberi namanya ihkamut tilawah. Ya, proses membaca Quran itu pertama kali harus sebelum tikrar, ya, sebelum membaca berulang-ulang memang harus melalui apa? Tahsin. Bacaannya diperbaiki dulu. Ya, maka yang sana, ujung sana, ini kurang satu kotak ya, seharusnya ada, beliau meminta itu ditulis di sana, yakni tahsinut tilawah. Ya, harus dibereskan dulu bacaannya. Ya, terutama alhamdulillah tadi Furqan dan Abdullah, ya, kita minta dia membaca di sana dan beliau sangat senang sekali ya mendengarkan bacaannya, bahkan kemudian beliau siap untuk menjadi gurunya. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Ya. Jadi di situ ada tahsinut tilawah. Ya, kemudian baru baca secara berulang-ulang. Baru kemudian bacaan kita akan terekam di dalam hati. Baru kemudian kita mampu mengucapkan dengan bibir kita dengan baik. Dan baru nalar kita bekerja untuk menghayati setiap bacaan kita. Ya, sehingga kalau kita membaca Quran dengan mampu merenungkan maknanya itu semakin mendalam. Ya, baru kemudian ada upaya untuk mengamalkannya. Jadi prosesnya begitu. Jadi tahsin, baca berulang-ulang, masuk ke dalam hati, bibir kita mampu mengucapkan dengan lancar, dan kemudian nalar kita mampu memikirkan dan merenungkan makna-maknanya, baru kemudian kita mampu mengaplikasikannya dengan baik di dalam kehidupan kita. Lanjutkan. Kemudian dari melalui pembacaan saya mendapatkan ada 4 juga, ya, 4 kunci-kunci menghafal. Ya, saya sebut adalah al-mafatihul arba'ah li tahfidzil Quran, dan alhamdulillah beliau sangat setuju dengan yang bentuk ini. 1 tentu adalah ikhlasun niyah wa tafwidhu jam'ihi wa hifdhihi ilallah. Yang pertama, ketika kita mau menghafal, niat kita dulu harus kita beresi. Ya, ikhlas betul-betul, jangan. Karena nanti di akhirat itu ada orang yang lebih duluan dicemplungkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya adalah para penghafal Quran. Ya, jadi ada 3 orang yang nanti dipanggil duluan untuk masuk ke neraka. Siapa? 1, penghafal Quran. Kenapa kamu menghafal Quran? Kata dia, saya lillahi ta'ala. Enggak, kamu menghafal Quran karena kamu ingin disebut sebagai tuan guru al-hafidh. Ya, maka dia masuk neraka duluan. Kemudian yang kedua adalah orang yang banyak infak, ya. Dia tanya, kenapa kamu banyak infak? Karena saya ingin, ya, lillahi, karena engkau ya Allah. Kata dia, bohong, kamu ingin disebut sebagai seorang dermawan, ya. Dan betul. Yang ketiga adalah orang yang jihad fisabilillah. Dia ditanya juga, kenapa kamu mati di jalan Allah? Karena saya ingin menegakkan ke Allah. Bohong, kamu berjihad karena ingin disebut pemberani, ingin disebut pahlawan, ya. Jadi niat penting. Jadi pertama harus niat ikhlas. Dan kemudian urusan masalah kita hafal dan tidak itu bukan urusan kita, Bu. Ya, karena ini bagian dari ibadah. Kita tidak perlu kemudian angel susah. Ya, kemudian kita berhenti, bukan. Karena urusan yang membuat Al-Qur'an melekat dalam hati kita itu Allah. Ya, kita hanya usaha. Ya, jadi kalau kita berpikir seperti itu enggak masalah. Berapapun kali kita mengulang, ya, ini bukan menjadi suatu masalah, ya. Bukan persoalan kita hafal, tetapi persoalannya kita berusaha atau tidak. Ya, karena kadang-kadang saya ini udah tua lah, nggak bisa, saya sudah nggak kuat. Nggak, karena di sini ada peluang ibadahnya. Ya, peluang ibadahnya itu sangat besar sekali ketika kita berusaha dengan segala kesulitannya untuk menghafal. Maka ikhlas dan menyerahkan urusan menghimpun dan menyimpannya di dalam hati itu kepada Allah. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Ya, masalah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kemudian yang kedua adalah mentahsin bacaan dan membaca Al-Qur'an dengan tartil serta membiasakan lidah kita dengan banyak membacanya. Ya. Jadi yang penting kita sudah berniat untuk menghafal, kita belum sempat menghafal tidak masalah. Prosesnya kita jalani dulu. Ya. Karena apa? Ada kaidah usul fikih mengatakan at-tabi'ut tabi'. Ya, niat utama itu apa? Prosesnya itu mengikuti pahalanya. Ya, seperti misalkan begini, ibu
Atau bapak-bapak mengumpulkan duit seperak, 2 perak, tujuannya apa? Target saya 10 tahun lagi nanti insya Allah mau naik haji. Ya, tapi 5 tahun kemudian kita mati. Maka proses kita mengumpulkan duit itu sama seperti kita seolah-olah sudah naik haji. Ya, karena apa? Karena kita serius melakukannya. Begitu juga ini. Ketika kita niat ingin menghafal Quran tapi belum kesampaian lantaran apa? Tahsin kita belum beres, itu mengikuti. Jadi tahsin kita itu mengikuti seolah-olah kita sudah hafal Al-Quran, karena target kita kepingin menghafal Al-Quran tapi belum sampai ke sana karena kita belum sampai prosesnya. Maka kaidahnya adalah at-tabi'ut tabi'. Si pengikut ini akan sama nilainya dengan yang diikuti. Artinya apa? Apa yang akan kita capai kemudian walaupun belum sampai, tetapi karena prosesnya ini sudah kita jalankan, maka nilai prosesnya ini sama dengan tujuan kita. Ini kaidah dan inilah Islam, begitu ya. Jadi yang penting kita coba niat kita, prosesnya kita jalankan dengan mentahsin bacaan kita. Yang ketiga, ketika kita sudah bagus bacaannya, ya, bagus bacaannya, misalkan kita targetnya apa? Menghafal juz amma. Tapi kita baru bagus bacaannya adalah katakanlah surat Al-Fajr misalkan yang layak untuk menghafal. Enggak apa-apa, itu dulu dihafalkan. Ya. Karena kita ini juz amma harus saya baca, tidak harus. Ya. Yang penting mana yang menurut misalkan kita bacakan ke ustadz yang bacaannya sudah bagus, di antara sekian surat itu yang paling bagus kita baca adalah surat Al-Fajr, maka Al-Fajr lah yang harus kita niatkan untuk dihafalkan, begitu ya, sehingga tahsin bacaan kita terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, mengulang-ulang bacaan Al-Quran dengan tidak tergesa-gesa. Ya, sesudah bagus bacaan kita, maka kita harus terus membacanya dan membacanya. Nah, ini sistemnya ini di sini nanti bisa dipakai. Ya. Kemudian mendengar, ya, di samping kita membaca, kita juga selalu mencoba untuk mendengarkan Al-Quran, baik didengar dengan telinga kita sendiri oleh kita yang membaca, kemudian kita perdengarkan telinga kita, sebab itu menghafal itu jangan tidak berbunyi, harus berbunyi. Ya, minimal suara kita bisa didengar oleh telinga kita sendiri, ya, mendengar dengan seksama bacaan Al-Quran dan menghadirkan hati untuk menghayatinya. Seperti yang saya katakan, kalau bisa baca dulu terjemahannya baru Al-Qur'annya, ya, itu akan lebih memberikan makna yang berbeda. Ya, lanjutkan, Pak. Afan, ini agak cepat saya, gak apa-apa ya, karena ibu-ibu sudah pada angop. Gak apa-apa, insyaallah. Kemudian selanjutnya ibu-ibu sekalian, alasan kenapa sih metode ini kok menekankan tikrar tadi, menekankan membaca berulang-ulang. Karena sesungguhnya kaidah menghafal itu memang begitu caranya. Ya, kaidah menghafal lagi-lagi bukan mengingat-ingat. Karena ada perbedaan antara ilmu Al-Quran dengan ilmu yang lain. Metodenya adalah dengan cara membaca dan membaca. Ya, maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadul Qur'ana fa innahu asyaddu tafassiyan min sudurir rijal minan na'ami min aqliha. Kata beliau, ta'ahadu, ini kalimat kata kuncinya. Ta'ahadu artinya jagalah Al-Quran dengan cara kau baca berterus-terusan, yaitu berulang-ulang. Karena sesungguhnya Al-Quran itu cepat dia hilang, cepat dia lepas dari hati seseorang ketimbang unta yang terlepas dari ikatannya. Ya, artinya kalau Al-Quran tidak selalu kita baca, maka dia mudah hilang dari dada kita. Ya, apalagi dada yang berisi keburukan-keburukan. Ya, terus kan? Kemudian tikrar. Tikrarnya artinya apa? Membaca secara berulang-ulang. Adalah metode menghafal paling tua, digunakan sejak era turunnya wahyu hingga hari ini. Rasulullah SAW juga begitu. Ya, para perawi hadis dalam menghafal ribuan hadis pun dengan cara tikrar, yakni mengulang-ulang bacaannya. Hafal minimal 40 hingga 500 kali. Dan tadi saya mendapatkan informasi dari
Ustadz Abu Umar tadi, kata beliau, betul kata beliau. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana murid-murid dari kecil-kecil di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, mereka cara menghafalnya adalah dengan mengulang-ulang. Jadi santri, kata beliau, tidak boleh menghafal Al-Quran sebelum dia menghatamkan minimal 40 kali. Ya, 40 kali itu berapa? Kata beliau, jadi seminggu khatam 6 kali. Ya, seminggu khatam 6 kali. Ya. Jadi itu baru kemudian dia diizinkan untuk membaca. Dan saya dapat juga referensi di cara menghafal di Asia Tengah dan Afrika Barat itu juga sama, tidak boleh menghafal sebelum dia membaca 200 kali khatam. Ya, kurang ya, lebih kalau untuk anak kecil itu bisa sampai, kalau khatamnya seminggu sekali bisa sampai 10-an tahun. Ya, tetapi ingat, begitu dia selesai khatam 200 kali ternyata dia sudah langsung hafal. Ya. Langsung hafal otomatis gitu ternyata. Nah, makanya di sini pentingnya anak-anak kecil kita. Ya. Umur mereka 5 tahun sebelum diisi apa-apa, tolong jangan banyak-banyak diisi oleh apalagi lagu-lagu yang enggak jelas ya. Dibacakan terus Al-Qur'an ya. Nah, dari situ, dari kecil memang harusnya anak-anak kita itu, sehingga umur 12 tahun enggak heran kalau umur 12 tahun itu banyak para ulama-ulama kita yang sudah hafal Al-Qur'an, karena start mereka dihafalin Quran itu dari umur 3 tahun. Ya, 3 tahun, 5 tahun paling kurang, sampai 12 tahun kemudian mereka sudah hafal Quran maksimalnya. Ya, Imam Syafi'i misalnya 6 tahun dia sudah hafal Al-Qur'an. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi umur 9 tahun juga sudah hafal Al-Qur'an. Jadi karena memang begitu ya. Kemudian penghafal Al-Qur'an dengan begitu, Bapak Ibu sekalian, penghafal Al-Qur'an oleh karenanya adalah orang-orang yang paling banyak pahalanya. Ya, betapa tidak ya. Satu huruf saja dari Al-Qur'an itu pahalanya adalah 1 hingga 10 kali kebaikan. Nah, kalau mengulang dari ribuan kali itu ya, berapa banyaknya pahala yang dia dapatkan. Kemudian ini saya dapatkan sebuah referensi dari jurnal kesehatan, disebutkan bahwa repetition is the key to memorization. The more you say it, the more likely you are remember it. Dan ini juga diakui oleh penelitian ilmiah bahwa repetition, pengulangan itu memang salah satu dari metode untuk menghafal, dan exactly ini adalah tepat sekali untuk cara menghafalkan Al-Quran. Terus kemudian sesudah dari kenyataan ilmiah, fakta-fakta pangan, kemudian dari pengamatan saya, ibu-ibu sekalian, seperti yang pernah saya ceritakan kemarin, background saya bukan background Al-Quran, saya tidak hafal Al-Quran, tapi kemudian saya ingin sekali bagaimana metode menghafal Al-Quran itu tersistem. Ya, ada target yang jelas, ada cara merekod pengulangan itu dengan jelas dan pasti. Sehingga saya mencoba untuk membuat studi literatur, atau kemudian kebetulan setahun setengah kemarin saya berada di Klaten, menyaksikan langsung bagaimana anak-anak menghafal Al-Quran. Maka alhamdulillah saya terapkan kepada diri saya sendiri, istri saya membuat, sebenarnya sederhana metodenya waktu itu. Kebetulan dari penerbit Syamil itu datang ke Klaten, karena beliau cari kemana-mana, karena beliau itu kan leading dalam penerbitan Quran, sehingga beliau ingin ada enggak kira-kira pesantren yang punya metode menghafal Al-Quran. Dia cari kemana-mana, salah satunya yang dikunjungi adalah Klaten. Jadi begitu Syamil ini tanya apa metodenya dalam sebuah pertemuan itu, mereka enggak punya ya. Dan biasanya memang enggak ada yang punya secara utuh begitu ya Quran itu. Nah, begitu selesai, karena saya bukan hafal Al-Quran, jadi saya enggak berani ngomong apa-apa. Begitu mereka keluar, saya colek mereka, saya punya tapi ya malulah saya mau tunjukkan, saya bilang gitu. Barangkali cocok, yang ini yang Anda cari, saya bilang gitu. Dia bilang, gimana Ustaz? Kalau berkenan saya tunjukkan, saya bilang gitu. Nah, begitu tak tunjukkan, teruskan Mas. Nah, kurang lebihnya kayak begini ini model saya.
Oh langsung dia, waduh ini yang saya cari Ustaz, kata dia. Seminggu berikutnya saya diundang ke Bandung, disuruh presentasi. Alhamdulillah kemudian inilah yang akan diterbitkan oleh penerbit Syamil. Insya Allah mudah-mudahan setelah dari sini saya bisa menyelesaikan karena ada beberapa yang harus saya revising kembali. Nah, jadi ibu bapak sekalian, bentuk Al-Quran yang sesuai dengan metode yang saya tadi sebutkan adalah seperti ini kurang lebihnya nanti. Dan alhamdulillah ini juga sudah disetujui, di-approve oleh Abu Umar, dan model yang kata beliau bagus, dan beliau menunggu supaya ini nanti betul-betul terbit, dan beliau juga ingin ikut menerapkan metode ini. Minimal untuk membaginya itu. Ya. Nah, jadi ibu sekalian, walaupun ini belum terbit, ibu-ibu bisa membuatnya sendiri di Quran ibu-ibu sendiri. Ya, seperti Furqan dan Abdullah itu dia buat sendiri Qurannya dicoret-coret ya, ibunya pulang kaget itu. Ini Qurannya kok coret-coretan ya. Ini gara-gara dari sini ini. Nah, jadi begini Ibu. Quran ini satu halamannya dibagi menjadi 4. Namanya 4 makro. Makro ini bagian materi hafalan. Ya. 4 makro. Lah, lihat itu ada blok warna grey, kemudian kuning, grey lagi, ini untuk membagi 4 makro itu tadi. Setiap makronya dibagi lagi menjadi 2 makto. Ya. 2 makto. Jadi artinya begini, kita menghafal Quran itu jangan tanggung-tanggung, dan ini saya alami sendiri. Jangan per ayat karena sama-sama mengulangnya, tetapi lebih panjang, kita kalau bisa lebih panjang meneruskan itu lebih baik. Karena nanti lupanya itu nggak tanggung. Jadi kalau biasanya kita yang lupa itu kan ujung-ujungnya itu, ujung ayatnya itu biasanya, ujung ke nyambung berikutnya itu. Karena apa? Karena kenapa kita lupa di situ? Karena kita membacanya. Satu misal saya yang sering lupa itu adalah misalnya fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'atu wa akwabum mawdu'ah. Kalau saya mandek di fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah, kalau saya mandek situ mesti lupa. Kenapa? Karena biasa saya menghafalkan itu saya lanjutkan. Nah gitu. Jadi kapan kita memotong di situ kita akan lupa kalau kita cara membacanya beda. Ya, maka ketika kita membaca terus, maka kita akan bisa lanjut. Maka fiha sururum marfu'atu wa akwabum mawdu'ah. Nah, baru bisa nyambung. Tapi kalau kita tiba-tiba tidak begitu cara menghafalnya, kita potong di situ, maka kita akan lupa. Nah, maka untuk bisa memberikan sambungan-sambungan yang panjang, ya, maka kita baca dari ayat 1 sampai 5, kita baca terus. Misalnya begini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Kita ulangi lagi dari awal sampai ke 5. Awal sampai 5 sebanyak berapa? Ya. Kata beliau, Abu Umar mengatakan, ada orang yang kadang-kadang sekali saja cukup. Ya. Hebat. Tetapi kata beliau, rata-rata para ulama itu melakukan pengulangannya itu 40 kali. Ya, 40 kali. Itu katanya baru tertanam. Ya, saya mendapatkan angka 40 itu pun juga dari referensi. Ya, ada kitab namanya Thariqatu Asy-Syanaatiqah fi Hifdzil Quran. Cara ulama-ulama Asyangkiti. Asyangkiti itu satu suku di Afrika Barat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran paling handal di dunia. Sehingga dia mendapatkan kedudukan termasuk kedudukan yang tinggi di kalangan Saudi. Ya, karena para ulama syanatik itu dia hafal Quran, hafal hadis. Ibaratnya baru melihat kayak begini aja langsung hafal, ya, seperti Pak Edward yang punya bapak angkat itu. Ada orang kayak begitu, ya. Mungkin kita nggak percaya, tapi mungkin Pak Edward sudah menyaksikan, ya. Orang sekali baca ternyata bisa hafal. Lah itu modelnya Asyangkiti kayak begitu. Imam Syafi'i juga sama. Imam Syafi'i itu kalau membaca buku katanya,
itu halaman berikutnya dia tutup. Kenapa? Karena begitu dia ngelihat langsung hafal, ya. Jadi satu ini jangan melirik yang lain. Jadi ini satu itu. Ya, ada orang kayak begitu memang lah. Ulama asyanatikah itu seperti itu modelnya. Walaupun begitu buku yang saya baca, walaupun dia punya kemampuan fotografik main kayak memotret gitu, tetapi dia juga kalau ngapalin Quran dia sampai 40 kali pengulangan. Dia yang kayak begitu aja 40 kali. Kita yang ya ini artinya menjadi pembanding. Jadi sehingga ibu-ibu jangan kemudian, waduh saya sudah 40 kali kok belum hafal. Tambah lagi. 40 kali tambah lagi kan begitu. Jadi bukan persoalannya, karena sekali lagi menghafal Al-Quran itu bukan sekedar ingat, tetapi mampu nggak lidah kita mengucapkan, ya. Karena beda. Nanti kalau kita menghafal, kemudian untuk ditulis di ujian mungkin bisa, karena sambil nginget-nginget itu. Tapi bisa nggak kalau dibuat untuk ngimami sholat? Ya itu persoalannya. Ya maka istihdhar, ya istihdhar itu adalah menghadirkan kembali. Ketika sudah kita hafal, bisa nggak kita keluarkan lagi dengan bibir kita, itu persoalan. Maka dari ayat 1 sampai 5 kita baca 50 kali, saya sediakan kotaknya itu. Ya, karena satu kotak seperti yang saya tunjukkan kemarin, satu kotak itu represent 5 apa namanya Pak Edward? Telemark. Ya, mewakili 5 penandaan itu. Bisa dibuat kayak penandaan voli itu, atau bulat yang kayak saya buat, atau boleh kalau anak-anak bintang, ya terserah ya, itu boleh seperti itu. Jadi ayat 1 sampai 5 50 kali, ayat 6 sampai 10 50 kali, diulang lagi dari ayat 1 sampai 10, tandanya kotak putih itu yang 1 itu berarti 50 kali lagi, atau kalau sudah oke misalkan karena sudah pengulangan 10 kali, 5 kali, 2 kali, silahkan. Kalau kita sudah merasa mantap, baru kemudian besoknya lagi kalau kita targetkan, silahkan. Ada orang yang memang target saya sehari 1 halaman, boleh. Misalkan 1 makro dihafalkan ba'da subuh, kemudian 1 makro dihafalkan ba'da zuhur, 1 makro hafalkan ba'da asar, 1 makro hafalkan ba'da maghrib, berarti 1 halaman. Abu Umar cerita kalau ada mahasiswinya itu dia bisa menghafal sehari, menghafal dan murojaah sehari 5 juz. Murojaah, menghafalnya itu bisa sehari itu 2 halaman. Bagaimana caranya? Ditanya, dia kaget itu. Gimana kamu seperti itu bisa? Kata dia, sebelum kerja saya membaca, berangkat itu sambil nyetir mobil, kata dia, saya berangkat kerja atau naik bis, saya menghafal 1 juz atau membaca 1 juz. Ketika saya makan siang, saya membaca 1 juz. Ketika saya pulang kerja, saya membaca 1 juz. 1 juznya lagi saya baca setelah maghrib sampai isya dan tidur, kata dia. Ada muridnya beliau orang Saudi yang kuliah di sini, dia cerita, ya, ada luar biasa. Dia baru ketemu anak seperti ini katanya, ya. Jadi dia dalam waktu 1,5 tahun hafal Quran, ya, 1,5 tahun, ya. Nah, jadi itu tadi, ya, baca terus, sehingga kita udahlah, misalkan kita targetnya 1 makro. 1 makro berarti ayat 1 sampai 10, ya. Atau kalau enggak terlalu banyak, 1 makto. 1 makto itu berarti ayat 1 sampai 5. Kita baca pagi setelah subuh misalkan, baca kalau bisa semuanya 50 kali. Tapi kalau enggak bisa, kita cicil saja. Cicil pagi kita baca 10 kali. Kemudian nanti ba'da dzhur 10 kali, ba'da asar 10 kali, ba'da maghrib 10 kali, ba'da isya 10 kali, insyaallah hafal. Ya, coba ya. Jadi 1 makto saja, 1 sampai 5. Berarti 8 hari kita baru hafal 1 halaman. 8 hari 1 halaman. Ya. This is better than nothing, ya. Daripada kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Ini. Lah, seperti yang kemarin saya terangkan, kuning-kuning itu adalah warna pengulangan 1 makro, yang putih itu warna mengulangi semuanya. Jadi dikaitkan antara 1
satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian yang ini Bapak Ibu sekalian, yang ini adalah kata kunci. Kata kunci ini diambil dari ini perlu saya tuliskan di sini. Coba Pak diinikan lagi ke berikutnya. Terus, ini sebelum ke ini adalah cara menandai kalau kita mendapati ayat yang satu halaman itu satu ayat. Ya, maka kita beri tanda seperti ini sesuai dengan wakaf, tanda wakafnya. Ya, dan Abu Umar juga sangat tertarik ya dengan cara saya menandainya ini. Ya, pas semuanya. Jadi pas dengan tanda-tanda wakaf ini. Ya. Nah, jadi itu bisa terbentuk 1, 2, 3, 4. Berhenti persis di tanda-tanda wakaf. Ya. Jadi satu sama lain tetap bisa kita bagi begitu. Lanjutkan. Ini bisa Ibu buat kayak gitu, tapi insya Allah masih lama itu. Ya minimal nanti diambil yang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum ke sini ada ini. Nah, ini nih. Ini sebagai gambaran. Jadi contoh materi hafalan Abasa tadi ya. Dibagi menjadi berapa tadi? 4 makro ya. 4 makro MQR 1. Jadi satu makro adalah terdiri dari 2 MQT makto. Ya, makto itu potong ya, makro itu materi hafalan. Dibagi menjadi 2 potong materi hafalan. Jadi misalkan ayat 1 sampai 5 itu namanya satu makto. Ayat 5 sampai 10 itu satu makto, 2 makto kedua. Ya, makto kedua, makto pertama, makto kedua. Kemudian 11 sampai 16 itu makto ketiga dalam makro kedua, 17 sampai 22 makto keempat dan seterusnya. Begini cara pembagiannya. Tetapi saya tidak membuat Quran seperti ini. Karena menghafal Quran itu mesti harus ada bayangan. Ya, karena dianjurkan Quran yang kita hafalkan itu yang tidak berubah-ubah. Kalau Qurannya misalkan saya buat seperti ini mungkin secara pembagian bagus, tetapi bayangan kita mumet nanti. Karena ini jadi ya tidak seperti Quran yang kita baca. Ya, ini hanya sekedar sebagai contoh saja bahwa sebenarnya pembagiannya kayak begini. Ya, maka dilihat misalkan yang kembali ke tadi Pak. Terus. Nah, kan sama saja sebenarnya kayak begini ya. Nah, cumanya itu ditandai-tandai aja. Lah ibu-ibu bisa membuat seperti ini. Ya, ditandai pakai garisan atau apa ya sebelum nanti Qur'annya benar-benar sudah terbit. Nah, maka dibagi menjadi makto, setiap makto misalkan M1 bukan M16 ya, M1 05 0105 ini artinya makro makto pertama ini dimulai dari abasa, akhirnya adalah istaghna. Ini diterjemahkan sekalian. Abasa bermuka masam, istaghna merasa cukup. Jadi dari muka masam berakhir kepada merasa cukup. Nanti ini caranya, ini kalau terutama untuk kalau kita menghafal ke anak-anak. Ya, kita sebutkan abasa. Nanti dia meneruskan. Jadi ini kata-kata kuncinya. Ya, kata-kata kunci ya supaya kita bisa memandu mereka dan ini akan ada bayangan satu sama lain. Ya. Dan nanti bisa membentuk sendiri. Kalau kita sudah membaca terus-menerus, nanti kita terbentuk halaman berikutnya. Oh ini halaman itu secara otomatis ya. Secara otomatis nanti ketahuan. Jadi ayat terakhir apa, nanti nyambungnya apa itu nanti membentuk sendiri dalam otak kita. Ya, membentuk imajinasinya. Kemudian yang kotak berikutnya ini ada ayat-ayat berkemiripan. Ya, ayat berkiriman itu karena ada ayat Al-Quran itu mungkin diulang sama di ayat yang lain karena konteksnya mungkin sama. Maka misalnya ini di surat Abasa ini ada ayat yang ke-33. Bunyi ayatnya adalah faidza ja'atis shakhah. Ya. Kadang-kadang kita keliru dengan an-nazi'at. Apa? Faidza ja'atit tomatul kubro, tomat
kubro, gede, tomat besar. Nah, jadi itu nanti kita bisa mengingatnya sistem sendiri kalau ada peringatan kayak gini. Oh iya, kalau abasa bunyinya begini, kalau di ya. Jadi kalau ada record itu memudahkan kita untuk mengingat. Ya, begitu. Makanya ini ditempatkan di sini, ya. Dan insya Allah this will be the first model Quran ya di dunia seperti ini, ya. Oke, jadi nanti ada sistem yang mengingatkan kita ayat yang berbeda. Alhamdulillah semua sudah terkumpulkan, ya, sudah saya dapatkan semuanya, tinggal dimasuk-masukkan. Ini ayat ini sama dengan yang mana, ini ayat mana, referensinya sudah cukup, insya Allah. Kemudian lanjutkan. Nah, itu tadi. Teruskan. Nah, sekarang model tadi kita aplikasikan. Saya katakan 4 langkah utama aplikasi metahatam. Ini 4 langkah untuk menerapkan metode saya tadi kepada Quran yang modelnya kayak tadi. Langkah pertama disebut langkah persiapan. Jadi orang membaca Quran itu istilahnya orang menghafal Quran tidak langsung jump to memorization, ya, tidak langsung harus menghafal. Itu dilihat bagaimana persiapan dia. Yang kedua, langkah praktis. Praktek yang menghafal itu kayak apa? Dengan metode saya ini, dengan apa? Dengan Quran ini tentunya, ya. Yang ketiga, langkah pemantapan. Jadi harus dimantapkan dulu kayak apa. Kemudian yang keempat adalah langkah penjagaan, ya, karena setelah hafal kemudian ditinggal ya hilang. Ya, harus ada merawat, menjaga, ya, ada 4 langkah. Next. Nah, 4 langkah pendukung dari langkah persiapan tadi, ada 4 lagi langkah pendukung. Persiapannya apa? Ya, terdiri dari itu. Jangan lupa ikhlas niat kita. Ini selalu harus kita selalu harus kita tajdid niat kita, harus kita koreksi hati kita. Untuk apa kita menghafal itu penting sekali, ya. Ikhlas. Yang kedua, kuatkan tekad kita. Ya, karena kan kadang-kadang kalau kita ya sedikit banyak seperti yang kemarin Dr. Agus katakan itu kadang-kadang membuat kita down. Kalau enggak saya cepat-cepat minta klarifikasi gitu kan. Dan beliau mengatakan enggak, ya, seolah-olah kan untuk general begitu. Nah, makanya saya minta klarifikasi supaya tidak buat kita down, ya. Wah, ini lagi semangat-semangatnya ngapal Quran, beliau, oh sekarang mudah, tinggal ini kan itu, ya. Makanya saya minta klarifikasi maksudnya untuk siapa kan begitu. Karena banyak godaan, ya. Orang mengatakan, ngapain susah-susah ngapalin Quran? Kalau kita pengen apa-apa kan tinggal mencet aja, nyari ayat yang kita ingin, nggak ada hitungan menit, detik bisa kan begitu. Ya, persoalannya itu ngapalin Quran itu bukan persoalan intelektualitas atau apa. Hati ini yang kita butuhkan, roh ini yang kita butuhkan. Sebab itu kalau orang hafal Quran tadi adalah insya Allah kita dijaga oleh Allah, ruhiyah kita, jiwa kita, spiritual kita. Itu yang kita mau, ya, bukan sekedar kita ingin mendapatkan, ya, persoalan-persoalan diukur dengan intelektualitas, ya. Tapi jiwa kita ini juga butuh makan, ya, butuh spiritual penguatannya. Maka tekad menghafal ini harus kita kuatkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tentukan bagian yang akan dihafal. Ini penting, Bu. Ya, karena kadang-kadang ada orang menghafal itu tidak konsisten. Ya. Kita misalnya kita sudah oke, saya mau menghafal ini dulu misalnya. Mana yang kita hafal sehari, saya mau hafal 1 maktok saja. Oke, itu kita konsisten. Sebab nanti gini, ketika kita sudah menentukan seberapa banyak kita menghafal, ini mempengaruhi pola ketersusunan hafalan kita. Jadi kalau kita sudah menetapkan misalnya dalam stand time 1 bulan misalkan, itu kita coba dulu. Oke, saya mau dalam sebulan ini menghafalkan 1 maktok. Itu nanti akan terbentuk sistem di dalam otak kita. Tapi kalau misalnya kita ini kok mudah, saya mau nambah lagi. Kalau target itu ini nanti terjadi tumpang tindih sistemnya itu dalam otak kita. Ya. Orang lupa itu begitu, karena apa? Kita terlalu semangat
Ya, jadi nggak terstruktur. Ingat bahwa otak kita itu sebenarnya lebih canggih daripada file sistem filing ya di dalam komputer itu. Ya, maka kita harus membentuk sistem itu. Kecuali kalau misalkan, oke, target ini saya sudah, sehingga jelas surat ini saya hafalkan per makto. Satu surat, berarti filenya per makto. Ya, surat ini karena saya sudah mudah, saya mau buat per makro. Jadi jelas begitu. Maka ini penting sekali, tentukan bagian yang akan dihafal. Ya, jangan tidak konsisten. Ya, yang membuat amburadul itu karena kita tidak konsisten. Kalau satu makro nanti dulu. Jadi misalkan surat ini saya hafal per makto. Oke. Next surat karena sudah merasa mudah, ya. Ini saya per makro. Jadi itu konsisten seperti itu. Maka tentukan bagian yang akan dihafal. Kemudian betulkan bacaan sebelum menghafal, ini penting sekali. Ya. Maka saya terapkan untuk anak-anak kami di SD. Besok ayat yang kita mau hafal sebelumnya kita bacakan dulu. Kita baca dibetulkan. Sebelum tidur mereka suruh membaca. Kalau orang tuanya bisa membaca dengan baik, kita suruh membaca. Kalau tidak, dia saja yang membaca. Besoknya baru kita hafalkan. Ya, jadi membetulkan bacaan itu penting. Jadi sebelum kita menghafal, bila perlu kita minta, tolong dong ini dilihatkan nih bacaan saya benar nggak? Ya, kalau udah bagus, berarti kita langsung menghafal. Ya, kalau belum, maka jangan menghafal dulu. Karena hakikatnya kesalahan di dalam menghafal itu, kalau kita salah di dalam menghafal, sebenarnya kita bukan menghafal Al-Quran, tetapi menghafal kesalahan. Ya, dan itu sulit untuk memperbaiki kalau sudah hafal, ya. Seperti yang saya selalu ceritakan, ya, ada orang yang di desa saya itu, ya, membaca kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, dia baca dia an taqulu ma la ta'lamun. Ya, ketika kita peringatkan dia, oh itu salah, enggak begitu Pak, kata dia. Oh enggak, saya dari dulu ngapalnya kayak begini. Terus begitu kita tunjukkan, ini loh Qur'annya tulisannya taf'alun, enggak ta'lamun. Wah, ini berarti Qur'annya yang salah ini, gitu. Malah nyalakan Qur'annya gitu. Karena dia sudah ingatnya dari dulu ngapal seperti itu. Ya, jadi dibetulin, dia salah terus, betulin salah terus, ya. Karena ini penting. Makanya dari awal sebelum kita start niat menghafal, hafalan kita, bacaan kita harus disemakkan dulu, ya, ditahsin dulu. Nah, jadi ini langkah persiapan. Kemudian langkah aplikasinya. Next. 4 langkah pendukung praktisnya, aplikasinya adalah 1. Pilih waktu dan kondisi terbaik. Ini penting. Ya, pilih waktu, Bu. Artinya kalau kita sudah menetapkan waktunya menghafal ba'da subuh, itu tempat yang terbaik. Ya, ba'da subuh kita pilih, misalkan kita satu makto memilih waktu setengah jam misalnya, kita duduk di situ. Ya, usahakan tidak diinterrupt. Atau kita misalkan di kantor, boleh. Saya pernah ceritakan bahwa kawan saya itu, dia kalau mau menambah hafalan, dia sengaja pergi dari Jakarta ke Malang, biasanya dia naik kereta api yang jauh, ya. Jadi dia pergi dari Jakarta ke Malang, pulang-pulang hafalannya nambah. Jadi caranya begitu, dia sengaja weekend gitu pergi ke Malang untuk nambah hafalan, ya. Nah, maka caranya adalah, misalkan ibu dalam rangka menghafal, untuk mudahnya misalnya kemana-mana nyetel Quran, ayat yang kita baca kita tentukan, di situ kita ulangi, kita dengerin aja bacaannya. Nah, baru saatnya ketika lidah kita sudah mudah mengucapkannya, di situ kita hafal. Jadi banyak cara, ya, diantaranya adalah dengan kita sering-sering mendengarkan dulu bacaannya. Bukankah kita kadang-kadang hafal lagu yang kita tidak sengaja untuk menghafal? Kenapa? Karena kita sering mendengar, ya. Kadang-kadang kita malu juga, itu lidah kita itu lagu jorok-jorok pun mulut kita bisa ikut mengucapkan. Ini terutama ini bis-bis di Jakarta, Surabaya itu kan lagu dangdut-dangdut yang aduh gatel nih telinga, tapi kadang-kadang bibir kita ikut mengucap. Gara-gara apa? Dia sering di setel lagu itu aja gitu, ya. Nah ini, apakah tidak Quran tidak lebih
hebat lagi ya daripada sekedar lagu-lagu. Maka gunakan kondisi terbaik untuk kita bisa menghafal. Tikror makro yang dipilih ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah tetapkan untuk menentukan bagian yang kita hafal, kita baca terus berulang-ulang ya. Kemudian gunakan kata-kata kunci. Di sini itu tadi karena ada kata-kata kunci yang kita harus gunakan, kita jadikan itu sebagai semacam pemandu kita. Dan nanti sekaligus ibu akan hafal itu maknanya kata-kata itu. Menghafal makna ternyata pengaruhnya penting sekali dalam hafalan itu. Ya. Abasa bermuka masam. Oh ya, ini ayat ini tentang ini. Nanti kata kunci itu akan memandu kita sampai ketemu akhirnya itu. Ya, kalau nggak percaya buktikan ya. Makanya saya sarankan tadi coba dibaca terjemahnya tapi hafalkan arti kata kuncinya itu. Ya, gunakan kata kunci dan kemudian perhatikan ayat-ayat yang berkemiripan karena biasanya hafalan kita itu mudah kredit ya, mengalami gangguan itu salah satunya karena kita baca ini larinya kemana begitu ya. Misalkan wattini wazaitun ini biasanya larinya ke wal asri ya. Ya karena itu kita nggak terbiasa untuk ini ya. Nah, kata-kata ini harus kita perhatikan supaya tidak nyambung ke ayat yang lain ya. Jadi ini untuk praktisnya ini 4 ini saja dalam konteks menghafal. Kemudian yang seterusnya Pak Wid ngantuk. Oke, terus ini tadi cara membagi ya. Terus next. Nah, ini langkah aplikasinya tadi ya, sudah saya sebutkan. Aplikasinya kalau di dalam Al-Qur'an ya terdiri dari makro pertama 1, 5, 6, 10. Ini tanda untuk menandai tadi ya. Ini 5, setiap ini 5. Semuanya ada 10 kotak berarti 50 10 kotak berarti bisa 50 kali membaca ya. Saya sebutkan di sini 20 kali ya, sekali lagi tidak sama antara satu orang dengan yang lain, bergantung kemampuan masing-masing. Dan ingat jangan berkecil hati. Kalau kita misalkan dengan 40 kali kok belum hafal, berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk banyak mendapatkan pahala. Ya, niatnya seperti itu ya, jangan berkecil hati. Teruskan dan teruskan. Terus Pak Awid. Nah, tadi ini adalah yang saya buat untuk anak-anak. Anak SD, kembali ya. Oke. Jadi saya untuk anak SD saya itu setiap hari dia hanya hafal 1 makro saja. 1 makro itu adalah 2 makto. Jadi angka 1 sampai angka 10 ini seharinya. Jadi misalkan saya buat tikror makro pertama hari Senin. Hari Senin itu dia mulai menghafal 1 bagian hafalan. Sehingga pagi, duhur biasanya kalau anak-anak kami itu pagi itu 1 jam sebelum masuk tilawah dulu, kemudian baru hafalan. Kemudian ketika mereka menunggu sholat duhur, dia murajaah lagi ya. Kemudian pulang kita pesankan ke orang tuanya sebelum tidur dia baca lagi, begitu caranya. Nah ini kita selesaikan di pagi hari ya, 1 sampai 10 ini 1 jam, ini setengah jam selesai biasanya ya, sudah dengan tilawah ya. Untuk anak-anak tidak harus kemudian dia anteng ke itu, anak-anak kan nggak bisa ya, kecuali kalau anak kelas 5, kelas 6 sudah. Ini kita mulai dari anak kelas 1 ya, sudah rame dan sebagainya. Yang penting mereka mau mengucapkan, jungkir balik dan sebagainya ya. Sebalik dapat-dapatnya ya anteng, tapi kalau enggak yang penting dia ikut mengucapkan ya. Jadi ada kreativitas masing-masing, yang penting mereka mengucapkannya ya. Ini hari pertama hari Senin. Terus kan Pak Wid. Nah, hari kedua hari Selasa 2 makro ya. 2 makro yang grey dengan yang yellow itu untuk 2 hari. Jadi kalau kita sudah hari pertama kita baca dulu 1 sampai 10, baru dia ngapal 11 sampai 16, kemudian 17 sampai 22. Kalau sudah hafal semua kita baca lagi dari 1 sampai 22. Itu hari kedua. Ya, hari kedua. Hari ketiga hari Rabu. Pak Wid. Hari Rabu. Nah, hari Rabu adalah ayat 1 sampai 22 kita baca.
kemudian baru dihafal ayat 23, 26, 27, 28, 32. Dibaca sama, kemudian dihubung dari 1 sampai 32 dibaca bersama atau dibaca sekaligus. Nah, hari keempat yaitu hari Kamis ditambahi 33 sampai 37, 38 sampai 42, kemudian diulang dari ayat 1 sampai 42. Ya, dibaca berapa kali? Silahkan, kalau sudah gabungkan itu biasanya ya baca sekali, 2 kali sudah cukup ya, tetapi yang penting pengulangan ketika menghafal itu yang penting untuk menyambungkan satu sama lain ya. Sehingga persis selama 4 hari mereka hafal 1 halaman ya. Next yang berikutnya, Pak. Lah, di sini ini tabelnya. Kegiatan tikror dan murojaah hari Jumat. Hari Jumat khusus itu anak-anak harus mengulang apa yang kita hafalkan 1 halaman dari hari Senin kemarin. Itu dibaca biasanya sudah hafal atau ada yang belum hafal ngikuti yang kawannya. Ya. Jadi bareng-bareng bacanya itu. Jadi kita yang hasil tikror hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu kita baca semuanya pada hari Jumat. Itu membaca saja, ya, tidak membawa Quran ya, baca terus menerus ya, atau boleh dengan membawa Quran. Maka jadwalnya ini biasanya kalau kelas 5, kelas 4 itu kelas 5 hari Jumat setiap pekan murojaah seluruh makro, yakni 1, 2, 3, 4 atau minimal murojaah 1 sampai 5 juz bagi yang sudah punya hafalan 1 sampai 5 juz. Jumat setiap akhir bulan murojaah minimal 10 juz bagi yang sudah punya hafalan 10 juz. Jumat setiap akhir 3 bulan murojaah seluruh hafalannya bagi yang sudah hafal lebih dari 10 sampai 30 juz. Ya, sehingga 3 bulan itu semua khatam. Setiap 3 bulan itu sudah dimurojaah. 1 bulan 10 juz, 1 bulan 10 juz, 1 bulan berikutnya 30 juz. Itu sampai dia mantap. Kalau sudah mantap itu insya Allah tidak hilang Al-Quran ya. Jadi ini terutama bagi yang sudah punya hafalan lebih dari 5 juz. Tetapi target kami untuk anak-anak kami SD ya, targetnya hanya 3 juz saja ya. 1, 6 tahun itu 3 juz ya, karena dari kelas 1, 2, 3 itu insya Allah sudah mulai 1, 2 juz itu sudah hafal. Kemudian kelas 4, kelas 5 itu biasanya sudah mantap hafalannya. Nah, baru yang 2 tahun sampai kelas 6 itu tidak nambah hafalan lagi bagi yang pas-pasan ya, hanya ngulangi dan ngulangi. Tapi alhamdulillah ada yang 1, 2 anak itu biasanya bisa lebih dari 3 sampai 5 ada gitu ya. Nah, memang mereka sebelumnya belum pakai metode ini, tapi modelnya itu sudah seperti itu. Nah, setelah kita punya metode ini, maka alhamdulillah semakin tersistem sekarang ini ya. Jadi ukurannya seperti itu. Maka untuk orang yang belum bisa membaca Al-Quran, anak-anak atau orang tua, kalau ingin baca Quran saya sarankan tidak harus dia bisa baca Quran dulu untuk menghafal. Tetapi kalau yang belum bisa membaca, maka langsung minta ditalkin oleh orang yang bacanya sudah bagus. Ditalkin yakni didikte ya, per kata ya. Nah, di situ dia akan mungkin ketika dia membaca bacanya jelek, tapi kalau dia menghafal bagus. Ada orang seperti itu. Ketika dia disuruh baca Quran nggak bisa baca, tapi hafalannya bagus. Karena apa? Dia ngikutin gurunya. Ya, seperti yang saya terangkan di sini ada model 3 membaca, 3 menghafal, cara menghafal. Dengan cara didikte oleh guru, dengan cara dia membaca untuk guru, kemudian dengan cara dia mendengarkan bacaan guru. Ya, terserah kita ini model yang mana. Boleh, yang penting target kita tercapai. Teruskan, Pak. Nah, kemudian setelah langkah aplikasi tadi, ini namanya langkah pemantapan. Hafalan kita mungkin masih belum mantap, ini butuh dimantapkan lagi. Dengan cara apa? 1, perbanyak tilawah. Ya, jadi kalau kita misalkan kok nggak bisa membaca, karena terus terang kadang-kadang ini menghafal itu emosi kita itu kadang-kadang juga mempengaruhi. Ya, kalau lagi suntuk, lagi apa gitu, ngapalin tuh macet. Ya, pada saat itu kita baca saja. Tapi insya Allah kalau kita membaca Quran, yang macet-macet itu akan jalan. Ya, hati kita akan
berbunga-bunga lagi begitu ya. Ya, maka kalau kita tidak harus ngapalin ya tilawah saja, ya membaca saja. Kemudian usahakan fahami makro yang dihafal. Yang sudah kita hafal itu kita baca terjemahnya, kita baca teksnya begitu ya. Sedikit-sedikit. Kemudian libatkan telinga, mata dan hati. Kalau membaca itu, kalau ingin khusyuk, bagaimana cara supaya kita khusyuk membaca? Caranya adalah kalau kita tidak membaca Quran, maka coba saja perhatikan. Kalau kita membaca itu dengan kita dengarkan di telinga kita, insya Allah khusyuk. Caranya khusyuk bagaimana? Salah satu cara mengkhusyukkan sholat kita adalah dengarkan bacaan kita di telinga kita. Artinya kita tidak mendengarkan suara yang lain. Suara bacaan kita itu membuat kita khusyuk. Kalau kita lihat teks, berarti kita lihat teksnya, kita bunyikan dan kita perdengarkan di dalam telinga kita, insya Allah membuat kita khusyuk. Ya, maka libatkan telinga, mata dan hati kita. Yang keempat, kalau kita sudah hafal, jangan merasa wah sudah mantap. Perdengarkan hafalan kita kepada orang lain. Ya, itu penting. Ya, perdengarkan bacaan kita. Misalkan Ustaz, saya baca Quran didengarin. Ya, Rasulullah saja kadang-kadang minta sahabat lain memperdengarkan bacaannya. Ya, begitu. Nah, jadi kita perdengarkan. Kalau di kalangan Nahdien di Jawa itu namanya ada semaan. Ya, semaan itu sudah biasa, seminggu sekali, malam Jumat itu semaan. Mereka tuh luar biasa itu, kalau yang sudah hafal-hafal itu bisa sehari itu 2 kali khatam. Ya, jam 6, nanti jam 11 sudah selesai, tambah lagi sampai maghrib itu khatam mereka. Bacaannya itu kayak Banyu Mili gitu, ya, mengalir gitu. Itu kalau sudah kuat itu seperti itu. Ya, maka ibu-ibu itu banyak yang senang dengerin, karena dengerin Quran itu kan berpahala juga. Ya. Maka kalau ada orang minta kita mendengarkan bacaannya itu, ya insya Allah kita terima karena itu juga bagian dari ibadah. Jadi untuk pemantapan perdengaran kepada orang lain. Ya, selanjutnya, next. Langkah penjagaan, ya. Setelah mantap, butuh dijaga juga. Bagaimana caranya? Disiplin murojaah. Murojaahnya itu penting. Artinya seminggu kita murojaah, ya. Sebulan murojaah, ya. Apa yang kita baca kembali. Sehingga banyak orang yang pernah hafal 30 juz. Begitu dites, paling yang kuat hanya 5 juz misalnya. Banyak. Karena apa? Tidak dijaga dan tidak dikuatkan. Kemudian yang kedua, baca dalam sholat. Sayang hafalannya banyak tapi sholatnya kulhu terus. Ya, baca banyak, sayang kan? Nikmat kalau kita biasa subhanallah begitu ya. Baca sholat terus bacaan kita banyak itu kan nikmat luar biasa ya. Yang kedua, jadikan wirid. Ya, tidak wirid yang terbaik itu kalau kita hafal sewirid apapun, yang terbaik adalah wirid dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kalau ibu-ibu lagi nyetir mobil, bapak-bapak lagi mau kantor nyetir mobil, hafalan kita baca. Pengalaman saya, kalau saya membaca Quran atau membaca doa-doa dalam sambil nyetir mobil, biasanya saya baca maksurat itu, katakanlah 40 atau setengah jam sampai tempat saya ngajar itu, biasanya lebih khusyuk, lebih konsentrasi. Ya, maka baca Quran itu insya Allah lebih konsentrasi. Jadikan wirid harian. Ya, sambil, yang penting tidak di WC, ibu sambil masak juga bisa membaca, sambil nyuci, nunggu cucian kering karena sudah diserahkan kepada mesin ya. Kita bisa membaca sambil masak ya, itu dijadikan wirid. Karena apa? Keistimewaan orang itu kalau ini juga untuk kehati-hatian, perempuan boleh membaca Quran hafalannya, untuk hafalannya. Para ulama walaupun ada yang membolehkan ngaji walaupun misalkan haid atau berhalangan boleh baca Quran, tapi saya lebih cenderung bahwa kalau kita punya hafalan saja yang boleh diulang-ulang. Tapi kalau kita membaca Quran langsung, ya saya memilih untuk tidak, ya, bagi wanita. Maka kalau kita punya hafalan kita boleh membacanya karena menjaga hafalan kita itu. Maka jadikan dia wirid harian, terutama bagi ibu-ibu. Kemudian yang keempat, tentu ini yang penting, jauhi maksiat. Ya, insya Allah
kalau kita ini hafal Quran, kita bisa menjaga diri. Karena tadi Quran itu melindungi kita, menjaga kita. Kalau kita mau macam-macam, kita akan diingatkan seolah-olah kan, kamu itu hafal Quran, jangan macam-macam kan begitu. Nah, maka insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, dengan anak kita hafal Al-Quran, insya Allah itu bagian dari benteng terhadap dirinya. Ya, para ulama kita dulu mengatakan ij'alul Qur'ana hisnan matinan li fitrati auladikum. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai benteng kuat untuk melindungi fitrah anak-anak kita. Ya, maka insya Allah kalau anak-anak kita hafal Quran, mudah-mudahan dia terjaga. Ya, dia terjaga. Apalagi di masyarakat yang seperti kita ada ini. Ya, maka keempat itu salah satunya untuk kita bisa terjaga dan menjaga Al-Quran. Demikian ya kiranya tentang model menghafal ini, dan insya Allah ibu-ibu nanti bisa bapak-bapak untuk mempraktekkan. Sekali lagi, menghafal Al-Quran ini bukan sesuatu yang begitu berat, karena ini dalam prosesnya itu semuanya membawa pahala dan kebaikan untuk kita semuanya. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ini untuk saya. Ada pertanyaan, Ibu? Fadhal, monggo Pak. Lebih banyak. Iya. Iya, jelas mempengaruhi, ada pengaruhnya. Itu tadi hanya saya sebut sebagai sistematisasinya begitu ya. Kita bisa mengukur, oh ini kok belum kuat ini saya, berarti ya itu di situ harus ditekankan pengulangannya. Ya misalnya kan begini, pengulangan pertama, ini para ulama biasanya kayak begitu. Pengulangan pertama misalkan maktok pertama, katakanlah tidak kita baca 50 kali, misalnya kita baca 10 kali saja, toh nanti juga akan terbaca lagi kan begitu. Jadi yang pertama mungkin bacanya intensitasnya sedikit, mungkin belum kuat hafalannya, tapi begitu nanti kita lalui terus dengan maktok kedua, ketiga, keempat, maka insya Allah dia sama. Maka itu hanya sekedar gambarannya saja. Tapi yang jelas porsinya kalau bisa seimbang, ya coba sambil dihitung-hitung misalnya. Kalau saya ini harus membaca semua ayat ini 50 kali, berarti proporsionalnya kayak apa misalnya? Yang pertama saya baca 10 kali, yang kedua saya baca 20 kali, yang ketiga saya baca semakin banyak, maka porsinya bisa sama, pasti itu lebih baik. Ya. Jadi begitu, proporsional. Jadi semakin sama, maka kualitas hafalan kita sama. Tapi kalau tidak seimbang, ya mungkin ada yang kuat, ada yang tidak begitu. Maka itu tadi hanya sekedar contoh. Nanti menghitung proporsionalnya kita bisa sendiri insya Allah. Oke. Ya Ibu, monggo. Iya. Iya. Ibu yang dirahmati Allah, pertama seperti yang saya tadi katakan bahwa insya Allah niat itu bahkan dikatakan oleh Nabi, niatul mukmin afdal min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu kadang-kadang bisa lebih utama daripada prakteknya. Ya. Maka yang pertama kali yang harus kita camkan, yang harus kita tekankan adalah yang penting kita mencoba untuk berniat yang benar dan punya cita-cita yang benar. Itu satu. Yang kedua, ada satu buku yang menarik sebenarnya.
Kebetulan kawan saya Ustadz Abu Sayyid, kalau bisa lihat di internet itu ada bukunya dia. Kalau misalkan tahun depan dia diundang ke sini juga bagus. Ustadz Abu Sayyid itu dia penterjemah penulis, itu judul bukunya bisa dilihat di internet. Balita pun hafal Al-Quran. Balita pun bisa hafal Al-Quran. Beliau banyak menghadirkan fakta-fakta bahwa ada orang-orang yang seusia, bahkan ada usia 70 tahun itu bisa hafal Quran. Ibu-ibu ya. Ada supir. Di situ diceritakan ada seorang supir, dia dari Bangladesh atau Pakistan. Dia supir dari Madinah ke Mekah itu. Dia bolak-balik. Jadi beliau itu kemudian terpikir, saya sering nyetir sekian jauhnya tapi kok ibaratnya percuma gitu waktu yang dia gunakan itu. Akhirnya dia dinasihat, kenapa nggak ngapalin Quran? Ya, jadi dia dari Madinah itu biasa nyetel Quran terus gitu ya. Dalam berapa tahun kemudian dia hafal Quran. Ya, alangkah seandainya supir-supir kita itu punya pikiran seperti itu. Itu ditulis di dalam buku itu. Nah, jadi seperti yang pernah saya katakan bahwa mungkin start awal itu Ibu sulit. Ya, saya alami sendiri misalkan. Saya itu awal-awalnya mentikror itu satu maktok itu butuh misalnya 40 kali baru nyambung. Tapi kemudian setelah konsisten belakangan alhamdulillah 20 kali itu sudah mulai mudah begitu ya. Jadi artinya bahwa kesungguhan kita itu menentukan pertolongan Allah. Ya. Jadi kesungguhan kita menentukan Allah menolong kita. Tapi kalau belum kita coba ya tentunya pertolongan tidak akan datang. Ini poin penting. Yang kedua, seperti tadi kaidah at-tabi'ut tabi' tadi. Bahwa apa yang kita cita-citakan itu akan membawa langkah yang kita lakukan. Cita-cita kita insya Allah pengen hafal Al-Quran. Sebelum saya mati, saya pengen hafal Al-Quran misalnya. Ya, maka setiap langkah yang kita jalankan dari sekarang ini ibaratnya selama kita hidup sampai mati itu hanya hafal Qul huwallahu ahad saja ibaratnya, ya. Maka insya Allah nilainya itu sama seperti kita hafal Al-Quran. Karena at-tabi'ut tabi', ya. Jadi cita-cita kita itu, niat kita, perjuangan kita, tekad kita itu akan membawa seluruh usaha kita menjadi satu pahala yang sama seperti yang cita-citakan. Nah, maka itu penting sehingga tadi niat dan azam ini jangan pernah luntur. Ya. Ya kalau namanya obsesi itu kan boleh saja sebanyak manapun ya. Tapi itu tadi mesti harus ada langkah-langkahnya. Seperti orang naik haji. Kadang-kadang kan, lah saya sih niat pengen haji. Tapi kalau niat itu kan, yang namanya niat kata Imam Syafi'i itu adalah muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah dibarengi dengan usahanya. Tapi kalau misalkan niat naik haji tapi nggak pernah ada usaha, misalkan, oh saya niat naik haji, tapi kemudian dia udah mulai daftarkan, misalkan nabung di bank atau apa, itu berarti termasuk sudah. Tapi kalau yang sekedar saya pengen haji lah, saya udah niat, tapi nggak ada laku apa-apa, berarti dia belum dapat itu belum azam namanya. Jadi itu harus dibarengi dengan usaha. Ya. Kemudian saya punya pengalaman karena terus terang saya ini hanya baru konsentrasi membuat sistem. Karena saya membuat pesantren tahfidz, istri saya sebenarnya yang banyak melakukannya itu. Tapi saya nggak punya sistem apa-apa, saya nggak punya pengalaman menghafal. Ya, sehingga saya membaca sana sini tanya orang itu, baru kemudian alhamdulillah bisa dipraktekkan sedikit. Jadi istri saya itu yang mentahsin. Ya, walaupun dulu backgroundnya bukan dari pesantren, istri saya pernah dulu di Jakarta ikut tahsin gitu ya. Sehingga ketika kita mula-mula mendekati, alhamdulillah saya punya satu anak santri saya itu sudah hafal 30 juz, yang satunya baru 25, insya Allah mudah-mudahan sudah selesai. Katanya 1-2 bulan lagi. Kemudian ada 4 lagi yang di atas 10 juz. Itu asalnya umurnya sudah sekitar 23-an, bekerja pabrik dia. Dia bekerja di pabrik Itep itu, karena di Purbalingga itu kan gudangnya pabrik rambut itu loh, wig itu. Ya, wig itu
itu mata itu apa namanya, bulu mata itu di sanalah. Istri saya alhamdulillah ya dari pengajian ibu-ibu, kemudian deketi anak-anak pabrik yang kos di dekat rumah kami begitu ya. Kemudian ngaji dengan istri saya, ada 5 orang anak, akhirnya dia tinggalkan itu pabrik, khusus dia di pesantren yang rumah Quran yang dikelola oleh istri saya itu. Alhamdulillah sekarang sekitar ada 7 anak nih sekarang yang sudah hafal, itu baru 1. Ini dalam waktu 3 tahun ya, yang 1 itu sudah hafal. Padahal dia ya maaf nol sekali, yang dari tamatan dari SMK, rata-rata SMP, SMA begitu. Kemudian ya istri saya mulai mentahsin dari bacaan yang orang Banyumasan yang ngapak, yang wal ngaseri, yang kayak begitu itu ya. Sampai kemudian bacaannya dari bagus, alhamdulillah hafal begitu. Nah, lah sekarang ini saya lagi menerapkan ini untuk anak SD. Jadi saya membuat rumah, nyewa rumah Bu, nyewa rumah di dekat SD gitu, SD Muhammadiyah, SD IT dan ini. Kemudian kita buat rumah itu, kemudian kita tawarkan ke wali murid ya, anaknya yang pengen ngekos di sini kan rumahnya ada jauh-jauh, kita beri hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nanti Sabtu Minggu boleh dibawa pulang. Jadi anaknya ngekos di situ. Alhamdulillah santri-santri saya yang kita didik itu bisa kita ajak untuk menangani anak-anak itu. Jadi sekarang begitu, nanti ceritanya saya kepingin jadi juragan rumah tahfidz. Wah. Jadi setiap boleh ibu itu nanti bisa diterapkan. Nanti konsep saya, biar saya buat konsep, ibu pulang ya buat rumah di dekat dekat SD ya, SD Muhammadiyah, pokoknya SD yang Islami itu ibu nyewa rumah. Peminatnya banyak sekali ya. Kemarin alhamdulillah saya ditelepon istri saya dapat murid dari Cilacap Bu. Cilacap sana itu, yang Jeruk Legi itu, yang sana lagi. Wah, itu orang Cilacap tahu. Itu dia pindahkan anaknya itu dari Cilacap ke jauh di Banjarnegara karena dengar itu ada rumah Quran di situ. Ya. Nah, jadi saya membuat sistem kayak gitu aja. Jadi anak kelas 4, SD kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya. Sebenarnya sih bukan saya yang ngurusi ya, istri saya yang banyak mengurusi. Nah, saya hanya membuat sistem saja. Nah, itu nanti ibu bisa misalkan buat kayak begitu, rumah sewa, kita cari guru tahfidz yang ninggalin di situ. Insya Allah peminatnya banyak sekali. Karena kan orang istilahnya anak di situ, kita satu rumah kita huni 10 orang misalnya. Kalau rumah saya ini alhamdulillah ada 20 anak laki-laki, sekitar 15 perempuan. Itu karena ini ada dokter kawan saya itu, sampai dia pindah dari rumahnya itu, dia sewa rumah sendiri, ini rumahnya sendiri diberikan untuk saya kelola. Dia pindah cari sewa rumah sendiri ya, karena banyak peminat. Ya, rumahnya enggak muat, jadi kita huni 20 orang itu, rumahnya dokter ini ditinggalkan untuk kami buat kelola ya. Jadi insya Allah itu juga bagian dari ya gimana kita mendasari anak-anak kita, terutama anak SD kelas 4, 5, 6. Jadi nanti kita ngaji, kemudian kita bimbing belajar ini sekolahnya ya. Jadi semi pesantren lah kayak begitu. Baik, jadi insya Allah itu tadi yang penting, kuatkan niat kita, mudah-mudahan apa yang kita niatkan itu nilainya sama seperti apa yang kita cita-citakan. Oke, begitu Ibu. Ada lagi? Pak? Nggih. Jadi menurut saya ibu-ibu, sayang kalau seandainya misalkan ada pengajian-pengajian yang sudah jalan itu tidak ditargetkan untuk hafalan. Ya, misalnya dalam setiap kali pertemuan itu harus ada komitmen bareng ya. Misalnya oke, sebulan ini kita harus hafal 1 surat lah gitu, surat pendek. Nah, sehingga nanti ketika datang pertemuan itu kita baca bareng-bareng yang kita sudah ya, jadi pembukaan Qur'annya itu nggak usah tilawah satu-satu, oke boleh lah ya, tetapi kalau bisa itu sambil setoran hafalan ya. Itu targetkan saja, misalkan 1 kali pertemuan kita sepakati selama seminggu itu 1 makro misalkan
Ya, 1 makro saja. Berarti 1/4 halaman. Ya, yang sudah lancar nggak apa-apa kan, bisa ngulang lagi, tapi kita menyamakan supaya yang maaf yang paling apa namanya paling rendah itu bisa bareng-bareng ya. Nah, kita setiap kali itu kalau bisa itu ya. Caranya bagaimana? Ini kan nanti ibu bisa membuat sendiri ya. Disepakati saja misalkan cara ini, kalau sebelum ada Qur'annya, kalau nanti sudah ada sih mudah ya, tinggal milih yang ini ya. Tapi kalau enggak, ibu-ibu lihat saja Qur'annya itu ditandai sendiri, tapi bareng-bareng nandainya ya supaya jelas. Ini kita kesepakatannya. Oh, di sini berhentinya maktok pertama, maktok kedua. Insya Allah saya sudah buatkan. Yang akan saya tinggalkan di sini sayangnya baru juz 30 dengan juz 29, setengah dari juz 29. Ya, ini nanti insya Allah saya tinggalkan, itu bisa nanti dipakai sebagai ini panduannya. Ya itu tadi saran saya begitu saja. Nanti membuat membuat jadwal, direkod yang jelas, karena itu tadi ada jadwal-jadwalnya sehingga bisa nanti dikembangkan. Ya, saya justru juga pengen, Abu Umar juga beliau tadi berpesan kalau bisa di sini juga dibuat gitu, ada semacam apa istilahnya, semacam laboratnya lah gitu ya. Kalau untuk ibu-ibu misalkan itu capaiannya kayak apa, untuk anak-anak kayak apa begitu, itu sebenarnya ya ini butuh diuji kira-kira sistematisasi ini efektifnya sejauh mana ya. Tapi sekali lagi model seperti ini memang sudah ada, tinggal sistematisasinya ini yang belum ada. Nah, sekarang saya sistematiskan kayak begini, kira-kira lebih efektif atau bagaimana, ini nanti kan yang membuktikan lapangan begitu. Baik. Ada lagi? Cukup? Ada tambahan Pak Edward? Mungkin komentar dan pesan-pesan? Oke. Pertemuan kita besok saya hanya akan bisa mampatkan apa ya? Bahasa Malaysia, padatkan. Dipadatkan besok terakhir atau bisa lagi. Saya ingin ini yang kedua ini tentang kunci-kunci membaca Al-Qur'an, kunci-kunci tafsir Al-Qur'an ya. Misalkan supaya ini nanti bisa, kalau kita membaca itu berhentinya di mana sih? Kalau ada lafadz ini, itu penting ya. Saya berikan kunci-kuncinya saja ya, kunci-kunci ayat apa-apa yang nanti kita jangan sampai, kan biasanya ada orang yang membaca Al-Qur'an dipotong huruf terakhirnya karena dia nggak tahu kalau itu bagiannya misalkan. Nah, itu yang akan membuat maknanya salah ya. Misalkan inna lil muttaqina mafaza, kalau mau neruskan dia hanya zannya aja dibunyikan sampai seterusnya, padahal zan itu kan miliknya satu kata itu. Lil mu'minina, misalkan lil mu'minina dibaca nanya saja, nalladzina misalkan ya. Jadi nanti saya akan berikan kunci-kunci menghafal, kunci-kunci tafsir dan bacaan Al-Qur'an. Baik, mungkin begitu. Cukup? Cukup ibu-ibu? Baik, alhamdulillah mungkin cukup pas waktunya ya, tidak terlalu malam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.